Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umiana dari Unit Taman Puspa. Di sini saya akan menjawab tugas video pertama dari program kebimbaan. Satu, yaitu yang saya pahami dari kata bimba, yaitu cara bagaimana seseorang dalam menumbuhkan karakter minat belajar dan minat baca anak sejak usia dini. Dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba, yaitu lahirnya dari tujuan hidup manusia, yaitu adalah bahagia. Bahagia yang keadaannya atau perasaannya selalu senang dan tentram, atau bebas dari sesuatu yang menyusahkan. Yang kedua yaitu konsep kebahagiaan. Nah, bahagia itu sendiri adalah perasaan yang senang dan tentram atau bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Nah, kenapa sih kita harus merasakan senang atau merasakan kebahagiaan? Karena bahagia adalah tujuan hidup manusia. Siapa yang harus merasakan kebahagiaan? Seluruh komunitas Bimba. Kapan kita harus merasakan kebahagiaan? Yaitu secepatnya. Dan bagaimana cara kita agar bahagia? Yaitu dengan cara beriman, berbuat baik, dan belajar. Dan bagaimana konsep pembelajaran? Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui. Kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan di Bimba sendiri. Yang wajib belajar itu sendiri adalah orang dewasa, yaitu motivator dan orang tua. Karena dengan belajar kita dapat menambah ilmu dan mampu menjalani dan melewati setiap proses yang dilalui. Dan dengan belajar kita dapat mewujudkan ambisi dan cita-cita, juga dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Yang ketiga yaitu makna dari setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. Nah, ayat pertama yang bermakna cara menumbuhkan minat belajar dan baca anak dengan menciptakan suasana dan proses belajar yang menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, ayat yang kedua bermakna anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanakan kepada orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga harusnya dijaga sebaik-baiknya. Nah, ayat yang ketiga itu bermakna pentingnya menciptakan proses belajar yang menyenangkan atau fun learning agar minat belajarnya tumbuh dan berkembang. Maka agar tetap bertahan perlu dilakukan dan diciptakan sepanjang hayat untuk semua anak, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ayat keempat yaitu bermakna fun learning di Bimba AYO, yaitu unik. Agar bisa fun learning maka harus bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, bukan dengan instan, dan dibimbing dengan individual sistem sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Ayat kelima yaitu bermakna bahwa belajar adalah hak anak, bukan melainkan kewajiban sang anak. Karena jika belajar dijadikan kewajiban bagi anak, maka akan ada pemaksaan di dalamnya, di dalam prosesnya. Ayat ke-6 yaitu bermakna setiap individu yang tergantung di dalam komunitas Bimba dan menyatakan ingin membubarkan dari dirinya sendiri, dalam artian selaku senang belajar dan memperbaiki diri sepanjang hidupnya tanpa bergantung kepada siapapun dan apapun kecuali kepada kepada diri sendiri dan Tuhan yang Maha Esa. Dan ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir bermakna sebagai komunitas Bimba tentunya sudah mengetahui dan merasakan manfaat membimbakan untuk dirinya sendiri, maka sudah seharusnya dan wajib kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan itu pada orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.